Roh jahat seperti kecelakaan mobil mendadak. Jaun mengingat pencapaian ajaib Markus. Sheriff akan membantunya menyembunyikan kekuatan supernya. Padahal pacarnya tidak bisa melihat roh jahat. Tapi dia tahu Mark dilahirkan dengan kemampuan menjadi paranormal. Ketika Mark bercerita tentang penemuannya, melihat seorang pria berjas berjalan keluar dari bar. Markus ingin melihat apa yang dilakukan roh-roh jahat ini. Tapi ketika pria berjas itu keluar, kejutannya adalah gerbang neraka. Maka Mark mengendarai sepeda motor kesayangannya, ikuti pria berjas ke rumah kayu misterius. Sementara yang lainnya sedang pergi. Mark membuka kuncinya dan menyelinap masuk. Dari asbak warna-warni itu, melihat 3 merek filter rokok yang berbeda. Artinya pria berjas itu punya kaki tangan lain. Yang paling elegan pastinya adalah lokasi toilet ini. Ini pasti sarang kecil yang berbau busuk. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar hembusan udara dingin dan suram dari ruangan. Mark segera menggigil kedinginan, akan menjadi dingin hampir selamanya. Mark gemetar ke depan meski cuaca dingin. Buka pegangan pintu yang beku. Pergilah ke kamar dan lihat. Semua hewan peliharaan di ruangan itu dibekukan menjadi patung. Di mana-mana suasananya dingin dan suram. Cahaya hijau aneh di dinding menarik perhatian Mark. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasukkan tangannya ke dalam. Detik, Mark memasuki ruangan itu lagi. Menemukan bahwa semua hewan peliharaan yang dibekukan hidup kembali. Mark kemudian mulai menyelidiki rumah itu, menemukan banyak gambar orang mati. Orang ini mungkin adalah seorang pembunuh mesum karena, secara tidak sengaja membuka kalendernya, ditemukan halaman nomor 15 hilang. Melalui berbagai file, Markus bertukar pikiran tentang pria itu. Mungkin besok akan ada rencana serangan teroris. Saat ini pria berjas bergegas masuk. Mark segera pergi dari sini. Sore harinya, Mark dan pacarnya piknik di lantai paling atas, bukan hanya tangga. Apakah seorang pria berjas bergegas maju dengan agresif? Kelihatannya sangat ganas. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia mengetahui bahwa dia sedang diikuti? Mark ingat bahwa orang lain adalah seorang pembunuh. Sangat takut. Cepat bersembunyi di kamarmu bersama pacarmu, sampai di luar sepi. Mark diam-diam membuka pintu depan. Julurkan kepalamu untuk melihat. Gereja itu kosong, bahkan tidak ada hantu. Tiba-tiba pintu di sisi pacarnya dibanting. Mark segera menjemput pacarnya dan berlari keluar melalui pintu belakang. Kemudian dia naik sepeda motornya dan melarikan diri, membawa seorang pria berjas untuk menyerangnya. Laporkan ke sheriff. Izinkan saya masuk ke gereja dan menangkap orang. Namun ketika sheriff membawa orang ke gereja tersebut rusak parah. Juga tidak ada tanda-tanda keberadaan pria itu. Yang lebih aneh lagi adalah, tidak ada sidik jari lain yang ditemukan di sini. Kepala polisi kemudian mengirimkan petugas polisi lainnya, Simon. Tanyakan pada Mark tentang situasinya. Simon bergabung dengan Nick. Jadi ketika dia bertemu Simon, dia bilang aku kenal dia. Kamulah yang bilang pacar Nick sedang mengalami kesulitan, bukan? Adegan itu sesaat agak membingungkan. Namun Mark dengan cerdik mengubah topik pembicaraan. Berbicara tentang pria berjas. Selama komunikasi, pacar Mark menemukannya di pergelangan tangan Simon. Ada tato dengan kepompong di atasnya. Ketika pacar Mark bertanya apa maksudnya, orang ini menghindari menjawab. Dibuat secara misterius. Waktunya telah tiba pada pagi hari tanggal 15. Di jalan pulang, pacarnya mulai khawatir pria berjas itu akan datang lagi ke pintu. Saat mereka saling menghibur, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita di dekatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan di kota kecil sudah mulai terjadi. Seorang gadis berjalan tanpa alas kaki saat larut malam. Dikejar dan digigit oleh 2 anjing gila. Anak perempuan hanya bisa berlari sekuat tenaga. Terlihat sangat panik. 2 anjing ganas di belakang sedang mengejar. Kelihatannya sangat kejam. Mungkin gadis itu terlalu cantik. Anjing ganas itu berlari ke arahnya, mendorongnya ke tanah dan mencabik-cabik tubuhnya dengan liar. Ketika Mark tiba, semuanya sudah terlambat. Seorang pria botak yang memegang pistol dengan sedih memberitahu mereka, ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Akibatnya, dia secara tidak sengaja menembak dan membunuh gadis tersebut. Dan gadis ini adalah pacar petugas polisi Nick. Sheriff segera tiba di tempat kejadian. Adegan itu memalukan, karena si pembunuh bertingkah lebih sedih dibandingkan pacar almarhum, melalui penyelidikan di tempat. Polisi menemukan tanda-tanda bahwa gadis itu telah diculik. Diperkirakan dia ingin melarikan diri. Akibatnya, ia dikejar oleh 2 ekor anjing ganas. Polisi segera melancarkan pencarian di seluruh kota, untuk membawanya ke pengadilan. Namun Simon menginterogasi Markus. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa kami harus mempercayai Anda? Bahkan tidak diskriminatif. Mencurigai bahwa Markus adalah pelaku sebenarnya. Untungnya sheriff datang membantu Mark. Beritahu Simon untuk mengawasi pria berjas itu. Mark tidak menjelaskan banyak, masih memberi sheriff senjata ajaib, pelindung jantung terbuat dari vibranium. Lalu suruh pacarmu pulang. Mark memutuskan untuk pergi sendiri untuk mencari tahu kebenaran. Tapi pacarnya ingin dia beristirahat di sini malam ini. Jangan menunda pekerjaan besok. Lihatlah pemandangan di hadapan Anda.
Mark memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun dalam perjalanan pulang, Sema dibunuh begitu saja. Mark tiba-tiba teringat dia berada di gereja. Sheriff mengatakan tidak ada sidik jari yang ditemukan. Dan dia sudah lama tidak berada di kota. Pacarnya juga mengatakan dia belum pernah melihat pria itu. Saat itulah Mark bangun. Ternyata dia sudah sampai di depan pintu saat itu. Itu adalah hantu orang mati berjas. Namun satu-satunya hal yang tidak masuk akal adalah, mengapa dia dengan marah menganggap dirinya bertanggung jawab atas kematian tersebut? Siapa yang akan membunuhnya? Mark benar-benar tidak mengerti. Dia memutuskan untuk meninggalkan tubuhnya terlebih dahulu. Kemudian ambillah tubuh laki-laki itu. Masukkan ke dalam bagasi. Kemudian berkendara semalaman ke daerah terpencil. Segera Mark pergi ke penjara yang ditinggalkan. Dan sembunyikan tubuhnya di sudut rahasia. Setelah selesai bekerja, Mark bersiap untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, melihat roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di kota. Jumlah mereka sangat menakutkan. Hal ini menandakan akan terjadi pukul oleh TV. Pria berjas itu menghancurkan kulkas dengan lambaian tangannya. Mark jadi ledakan di dalam rumah. Pada akhirnya dia tidak menemukan petunjuk. Tidak ada lagi pilihan untuk pergi dalam perjalanan pulang. Mark dengan hati-hati mengingat luka di tubuh pria itu, tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah melewatkan sebuah petunjuk penting. Jadi dia kembali ke penjara yang ditinggalkan. Lihatlah pria bau berjas itu. Tato pot misterius ditemukan di lukanya. Saat ini, Markus akhirnya memahami sesuatu. Ternyata Mark tidak sengaja melihat ke arah pria berjas itu, mengganggu rencana mereka. Pria berjas itu dibunuh oleh komplotannya. Mencoba menyalahkan Mark. Pria berjas menyalahkan Mark atas kematiannya. Itu sebabnya kejar Mark. Dan di mana pembantaian terjadi dalam mimpi gadis kulit hitam. Itu adalah pusat perbelanjaan tempat tinggal pacarnya. Mark pergi ke mall. Mark segera pergi ke ruang bawah tanah. Ambil tongkat baseball, rencana pemberitahuan keamanan. Namun ketika dia sampai di ruang pengawasan, saat kerumunan itu berlari menuju pintu keluar, pintu mall terkunci. Semua pelanggan menggedor pintu baja. Tampak panik, Mark berlari ke dalam melawan kerumunan. Pada saat itu terdengar suara tembakan. Mark akhirnya melihat seorang preman dengan senapan mesin ringan. Tembak orang-orang di sekitar secara acak. Dan pacarnya berada dalam jangkauan serangan gangster. Untuk melindungi pacarmu, dia menggunakan gangster untuk bertukar peluru, mengeluarkan pistolnya dan menyerang para gangster dengan putus asa. Namun kemampuan menembaknya sangat buruk. Setir, hanya tersisa 43 detik sebelum ledakan. Dia harus berkendara ke pedesaan. Tapi yang tidak disangka Mark adalah, Simon tidak pernah menyerah. Pegang pintu mobil berikutnya, truk besar itu menabrak pagar pinggir jalan. Terjun langsung ke selokan. Dia menggunakan kekuatannya sendiri. Setelah menyelamatkan ratusan orang di kota, dia juga pingsan. Tunggu sampai Mark bangun di rumah sakit. Pacarnya ada di sisinya. Karena Markus menyelamatkan kota, menjadi pahlawan yang layak. Dia dan pacarnya menerima dukungan luar biasa dari semua orang. Tapi Mark tidak peduli. Untuk memiliki ruang sendiri, dia dan pacarnya ada di kabin. Makan camilan bersama, menari bersama, menonton film bersama. Tetaplah di rumah dan nikmati waktu berduaan dengan pacar Anda setiap hari. Tidak ingin berpisah sampai hari ini. Sheriff mulai untuk melihat pacarnya di belakangnya. Namun melihat noda darah di tubuh pacarnya. Ternyata pacarnya meninggal dalam penembakan hari itu. Ketika dia berdiri dari belakang meja kasir, dia sudah menjadi hantu. Setan tidak dapat berbicara. Jadi pacarnya berdiri dari belakang meja kasir. Belum mengatakan sepatah kata pun, siapa yang bersama Mark akhir-akhir ini. Itu hanyalah jiwanya. Hanya saja Markus berpura-pura bodoh, tidak ingin bangun, tidak mau mengakui bahwa dia sudah mati. Namun pada akhirnya waktu akan dengan kejam memotong ilusi-ilusi ini, melemparkannya kembali ke dunia nyata. Katakan padanya berulang kali bahwa dia telah pergi. Anda hanya bisa bergerak maju sendiri, tanda menangis. Dia masih belum bisa menerima kebenaran, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang, gagal menyelamatkan pacar tercintanya, meraih pacarnya yang hanya bisa dilihatnya, tidak menginginkan kekayaan apapun, tidak ingin menjadi pahlawan super, hanya ingin melindungi cintaku yang sederhana. Tapi bayangkan pacar tidak bisa tinggal di dunia ini. Dia harus dilahirkan kembali. Mark hanya bisa memilih untuk menahan rasa sakit dan melepaskannya. Saat dia melihat pacarnya perlahan berjalan keluar jendela, jiwa berubah menjadi sayap kupu-kupu dan menghilang tertiup angin. Bertahun-tahun kemudian, untuk memperpanjang hidup seseorang, tunggu sampai pacarmu bereinkarnasi. Mark berjalan keluar kota. Karena kita harus menunggu sampai 60 tahun kemudian. Hanya dengan begitu kamu bisa bertemu pacarmu. Ini akan menjadi penantian yang lama. Tapi Mark adalah orang yang sabar. Dan ada banyak orang yang menunggu dia untuk menyelamatkan. Tapi dibandingkan dengan mata Yin dan Yang Mark, menjadi Rabun jauh lebih aman, akhir yang bahagia. Tapi akhir cerita ini sepertinya sudah diduga. Menantikan cerita setelah transformasi sang pahlawan wanita.